Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudiyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang keempat, ya. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang fiil dan ciri-cirinya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, bila video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe agar orang lain bisa mendapatkan manfaat daripada video ini. Baik, kita masuk dalam pembahasannya, ya. Nah, perhatikan di sini ada al-fi'lu, kata kerja. Apa sih kata kerja itu? Nah, kita akan terjemahkan secara sederhana agar bisa dipahami. Nah, perhatikan di sini. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa turinat bizaman. Jadi al-fi'lu, fi'il, huwa adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna atau atas arti tertentu, wa turinat dan berkaitan bizaman, dengan zaman atau dengan waktu. Jadi kata kerja kita artikan bahasanya kata yang menunjukkan arti tertentu yang berhubungan dengan waktu, dengan zaman. Apa maksudnya? Perhatikan contoh berikut ini. Mislu, contoh. Ada kata kataba. Kemudian yaktubu, uktub. Nah, perhatikan yang pertama kata kataba. Kataba ini adalah untuk yang masa lampau atau yang telah terjadi. Biasa dia diistilahkan dengan fi'il madi. Nah, untuk kata kerja lampau, untuk kata kataba, kita terjemahkan telah menulis. Jadi kalau telah lampau itu telah terjadi, berarti kita artikan telah, ya. Telah menulis. Nah, ini kalau kita melakukan pekerjaan yang telah terjadi. Kita mengucapkan pekerjaan yang telah terjadi, kita pakai kata kerja lampau, kataba, telah menulis. Misalkan seorang siswa telah menulis tugasnya, maka kita mengatakan kataba, dia telah menulis. Kalau seorang siswa sedang menulis, maka kita mengatakan yaktubu, ya, sedang menulis atau akan menulis. Nah, kita pakai kata yaktubu. Atau kita menggunakan kata kerja perintah, uktub, tulislah. Nah, ini namanya waktu rinat bizaman. Berhubungan dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita mengucapkan pekerjaan yang sudah terjadi, kita pakai kata kataba, kata kerja lampau yang telah terjadi. Kalau kita mengucapkan kata yang sedang berlangsung, kita menggunakan kata kerja yang sedang berlangsung, namanya fi'il mudhari. Nanti kita akan bahas, ya, apa itu fi'il mudhari. Kemudian uktub ini untuk kata perintah, ya, perintah. Bisa dipahami, ya, untuk pembahasan atau pengertian daripada kata kerja. Nah, sekarang kita akan masuk pada tanda-tanda daripada kata kerja. Alamatul fi'li, tanda kata kerja. Nah, walaupun kita tidak tahu terjemahan daripada kata tersebut, akan tetapi kalau kita tahu alamatnya atau tandanya, maka kita bisa pastikan, oh, ini kata kerja. Nah, apa saja alamatul fi'li itu? Yang pertama, perhatikan di sini qad, ya, kata qad artinya sungguh. Misalkan di dalam lafaz iqamah, ya, kita sering mendengar qad qamatis shalah, sungguh salat segera ditegakkan, ya. Nah, di sini ada qad, maka kata setelahnya adalah kata kerja. Qamat itu kata kerja, paham, ya? Sungguh salat segera ditegakkan. Nah, qad ini untuk waktu yang sangat dekat, ya. Jadi setelah orang qamat langsung melaksanakan salat, waktunya dekat. Qad qamatis salah, sungguh salat segera ditegakkan. Paham, ya?
Nah, ini contoh yang pertama. Kalau ada kata qad di depan, maka kata setelahnya adalah kata kerja. Baik. Kemudian, untuk tanda yang kedua adalah as-sin. Itu diartikan akan, ya. Contoh misalkan, saya zahabu, dia akan pergi. Jadi, huruf sin ini diartikan akan. Ya, akan. Saya zahabu, dia akan pergi. Misalkan, saya akan pergi, sa'adhabu, saya akan pergi. Ya. Nah, untuk sin ini waktunya ada jeda. Misalkan, dia mau pergi, tapi mungkin dia duduk dulu, atau dia makan dulu, minum dulu. Ini ada jeda. Tapi kalau pakai qad, sungguh salat segera ditegakkan. Setelah qamat langsung salat, nggak ada jeda, langsung. Akan tetapi kalau sin itu masih ada jeda. Akan pergi, saya zahabu, dia akan pergi. Jadi kata setelah sin, kata yadhabu, ini adalah kata kerja, ya. Kata yazhabu ini adalah kata kerja. Baik. Kita masuk pada tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah saufa. Artinya nanti atau kelak. Contoh misalkan dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamuna, tsumma kalla saufa ta'lamun." Kelak kalian akan mengetahui. Apa maksudnya? Kelak kalian akan mengetahui. Maksudnya kalian akan mengetahui nanti di akhirat tentang azab Allah. Ya. Nah, kata saufa ini waktunya sangat panjang. Kita belum bisa tentukan. Makanya di sini kelak kalian akan mengetahui kapan? Ketika di akhirat, waktu sangat panjang. Misalkan ada seorang bertanya kepada teman, misalkan kapan kamu menikah? Dia mengatakan saufa, nanti. Ya, berarti dia belum tahu, ya. Mungkin bisa terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, waktunya sangat panjang. Tapi kalau sin dia ada jeda waktu, akan tetapi tidak lama. Sementara qad tadi adalah waktunya sangat dekat. Ya, sangat dekat. Itu ya. Perbedaan tiga ini dalam segi waktu, ya. Qad, sin dan saufa. Nah, sekarang kita masuk pada contoh tanda yang keempat. Tanda yang terakhir adalah ta'ut ta'nisis sakinah. Jadi ada huruf ta sukun untuk perempuan. Misalkan kita berikan contoh di sini kata qalat, telah berkata. Ya, di sini ada ta'ut ta'nis as-sakinah, ta yang sukun. Biasanya ini di fi'il madi, di kata kerja lampau untuk bentuk hiya, untuk perempuan, ya. Telah berkata. Kalau laki-laki hanya qala. Kalau perempuan qalat. Misalkan dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata atau bersabda. Tapi kalau istrinya misalkan qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata. Nah, kata kalau ada kata sukun, kita bisa pastikan bahasanya kata itu adalah kata kerja. Paham ya? Kata kerja. Nah, ini tanda daripada kata kerja ya. Yang pertama, qad diartikan sungguh, sin diartikan akan, saufa diartikan nanti atau kelak, kemudian ta'ut ta'nisi sakinah, huruf ta sukun untuk perempuan. Nah, kalau kita menemukan tanda yang 4 ini, maka kata itu pasti kata kerja. Bisa dipahami ya? Baik, itu ya pembahasan kita tentang kata kerja berserta tanda-tandanya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang pembahasan ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.